Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Salamun, selamat datang di podcast Sarehat. Salamun, rekan sehat. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Aulia yang akan menjadi host di episode kali ini. Tentunya saya tidak akan sendiri di episode kali ini. Kami sudah bersama dengan Dr. Rahmat Andriadi SPP FISR. Beliau merupakan dokter spesialis paru di RSAU Dr. Muhammad Salamun. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Bila. Iya, alhamdulillah. Nah, saat ini sedang terjadi musim kemarau nih di Indonesia. Maka dari itu banyak sekali keluhan mengenai batuk, mulai dari batuk kering sampai batuk darah. Nah, maka dari itu, di sini di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang batuk darah nih, sahabat Salamun. Mungkin langsung aja ya kita bahas mengenai batuk darah. Nah, untuk memulai podcast kali ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu gitu. Batuk darah itu merupakan sakit yang seperti apa? Ya, jadi dari batuk aja mengindikasikan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja pada saluran pernapasan ya, apalagi batuk darah. Jadi batuk darah ini termasuk kegawat daruratan di bidang paru gitu ya. Jadi kalau ada batuk darah itu berarti mengindikasikan adanya suatu kerusakan di dalam sel parenkim paru ataupun pembuluh darah di bagian paru ya, atau bisa juga di saluran napas. Sebelum masuk terlalu jauh nih ke batuk darah, kan yang banyaknya kita tahu itu ada batuk darah dan ada muntah darah nih dok. Nah, apa sih yang membedakan antara batuk darah dan juga muntah darah? Ya, memang penderita ini harus membedakan dulu ya, apakah dia batuk darah atau muntah darah ya. Jadi kalau batuk darah itu yang biasa kita dapati itu mulai dari sel darahnya ya, sel darah merah, biasanya dia berwarna merah segar, kemudian ada kandungan buih juga. Sedangkan kalau muntah darah itu biasanya ada sel darah mungkin bercampur juga dengan sisa-sisa makanan yang dimakan atau dikonsumsi penderita sebelumnya gitu. Kemudian batuk darah ini biasanya disertai ada keluhan nyeri dada, ada keluhan sesak napas. Jadi kayak gitu ya sahabat Salamun untuk perbedaan dari batuk darah dan juga muntah darah. Nah, kita masuk ke batuk darah nih. Sebenarnya apa sih dok yang menjadi penyebab dari batuk darah itu? Ya, jadi penyebab dari batuk darah ini banyak hal ya, mulai dari adanya peradangan, mulai adanya infeksi pada saluran napas dan paru, kemudian adanya keganasan, suatu adanya tumor atau cancer di saluran napas ataupun di paru-parunya ya. Kemudian juga terjadi akibat trauma, bisa trauma inhalasi atau trauma langsung ke bagian dada atau ke saluran napas. Nah, jika ada nih salah satu sahabat Salamun di rumah yang mengalami batuk darah nih dok, apa yang harus dilakukan untuk perlakuan pertama gitu? Ya. Untuk jika mengalami batuk darah. Oke. Kalau ada teman-teman sekalian yang mengalami batuk darah, jangan panik, batukan saja ya, jangan ditahan. Karena kalau ditahan itu justru menyebabkan sufokasi atau penggumpalan sel-sel darah di dalam saluran napas. Jadi malah menimbulkan potensi penyumbatan. Batukan, kemudian cari pertolongan terdekat, baik itu ke puskesmas, ke klinik ataupun ke rumah sakit untuk dieksplor lebih lanjut ya. Apakah perlu penanganan rawat jalan atau harus memerlukan penanganan rawat inap. Sahabat Salamun di rumah yang jika memang mengalami batuk darah nih, bisa untuk jangan panik ya, langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat mungkin ya dok untuk dicek lebih lanjut. Nah, bagaimana sih dok caranya agar batuk darah ini tidak dapat
terulangi lagi gitu? Ya, yang pertama kita harus mencari tahu dulu penyebabnya ya. Kalau penyebab batuk darahnya itu dikarenakan oleh infeksi, peradangan, maka kita perlu tangani penyebabnya. Harus diobati ya, diberikan terapi untuk menghentikan infeksi tersebut atau peradangan tersebut ya. Kemudian kalau itu dari keganasan atau sel kanker, maka perlu explore lebih dalam, perlu dicari tahu lagi ya, apakah kerusakannya seberapa parah. Kemudian kita perlu tahu juga untuk klinis lainnya selain batuk darah, apakah ada klinis lainnya yang mengganggu. Kemudian perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti laboratorium, pemeriksaan ronsen, bahkan CT scan gitu ya. Nah, untuk biar tidak terulang lagi, maka dicari tahu dulu penyebabnya, kemudian diobati. Kalau sudah ketahuan penyakitnya, sudah diobati, maka kalau itu penyebabnya infeksi, maka kita memerlukan hidup yang lebih aware lagi, lebih waspada lagi, biar kita tidak terulang lagi terinfeksi. Apakah itu infeksinya karena kuman bakteri atau kuman tuberkulosis ya, kemudian atau peradangan. Oleh sebab itu kita perlu menjaga diri ya, kalau ada di lingkungan atau tetangga rumah atau teman lawan bicara kita sedang batuk-batuk, perlu jaga jarak, perlu pakai masker ya, karena kita tidak tahu apakah yang diidapnya itu mengandung bakteri apa. Kemudian kalau trauma segera obati ya, segera sembuhkan, cari penyebab perdarahannya, lakukan penanganannya biar tidak berulang lagi di keesokan harinya atau di kemudian harinya nanti. Kalau keganasan maka perlu terapi lebih lanjut ya, seperti kemoterapi, radioterapi gitu. Nah itu perlu penanganan di rumah sakit. Oke, jadi batuk darah ini tetap harus dicari dulu penyebabnya itu dari mana, berdasarkan penyakit apa gitu. Nah, gimana caranya ya, tetap kita harus ke fasilitas kesehatan. Jadi sahabat Salamun semua, jangan lupa untuk tetap memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan terdekat. Wah, gak kerasa banget ya nih dok, pembahasannya cukup menarik dan lumayan banyak banget nih ya untuk informasi-informasi yang bisa didapat sama sahabat Salamun semua. Nah, sebelum mengakhiri episode kali ini, mungkin dari dokter ada closing statement dulu? Ya, untuk batuk darah ini kita perlu screening atau waspada terhadap diri sendiri ya, karena batuk itu sendiri merupakan suatu keadaan yang tidak normal pada tubuh ya, karena batuk merupakan mekanisme tubuh terhadap sesuatu yang tidak seharusnya ada di saluran napas ataupun di paru gitu. Kemudian perlu menjaga kesehatan sendiri ya, pola hidup yang bagus, pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat ya, hindari pencetusnya, hindari alergen, hindari polutan, hindari infeksi gitu. Kemudian screening lebih baik ya, jangan sampai menunda penyakitnya menjadi lebih parah. Jadi kalau menemukan batuk bercampur darah, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat ya untuk dilakukan screening sedini mungkin. Baik, terima kasih banyak dok sudah membersamai saya di episode hari ini membahas mengenai batuk darah. Untuk sahabat Salamun semua, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Dan juga boleh nih komen di bawah request mau bahas apa nih di episode selanjutnya. Saya Salsabila Nur Aulia bersama Dr. Rohmat Andriadi SPP FISR pamit undur diri. Salam sehat bersama Salamun mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.